Tidak harus punya anak ulama itu harus menjadi ulama terlebih dahulu. Ya, bisa. Yuk kita lihat, kita mulai dengan masa kecil Imam Nawawi, bagaimana beliau tumbuh menjadi pribadi yang berkah. Bagaimana Syekh Syaraf ini menyiapkan putranya Yahya supaya menjadi pribadi yang berkah dan imam melampaui masanya. Tuan-puan rahimani rahimakumullah, Sayyid Syaraf ini bukan ulama, bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir, tidak expert di bidang hadis, melainkan beliau seorang yang memiliki toko saja. Punya toko, pedagang lah ya. Jadi ayahnya Imam Nawawi ini seorang pedagang, punya toko sederhana, jual beli seperti itu. Tapi beliau punya dua keistimewaan yang melekat kepadanya ya. Sebelum kita beranjak ke sana, saya ingin ingatkan, jadi memiliki anak yang istimewa ini tidak harus selalu melihat kepada nasab ke atasnya. Belum tentu seorang tuan guru punya anak yang punya kemampuan seperti tuan gurunya, bila tidak disiapkan dengan baik. Tapi tuan pebisnis, pedagang kah, petani kah, tukang kebun kah, sepanjang kita memiliki niat seperti ayahnya Imam Nawawi menyiapkan anaknya, niscaya kita pun mendapatkan hal yang serupa. Tidak harus punya anak ulama itu harus menjadi ulama terlebih dahulu ya, bisa mengantarkan itu, tapi standar niatnya yang dibuat oleh Allah bukan nasab. Standarnya adalah keikhlasan dan kesungguhan untuk mewujudkan itu. Jadi jangan puan simpulkan, saya bukan tuan guru lah, bukan seorang ustazah lah, tak mungkin anak saya bisa istimewa. Tak. Sejarah membuktikan Imam Nawawi yang kita bahas sekarang ni, ternyata ayahnya, bapaknya itu seorang yang memiliki toko saja, pedagang biasa, tapi punya dua keistimewaan. Satu, beliau selalu memastikan semua yang dijual belikannya itu halal dan tidak membawa harta ke rumahnya kecuali halal harta itu, harta yang halal. Jadi sedari kecil Imam An-Nawawi mendapatkan semua kebutuhan hidupnya dari ayahnya tercinta, dan dipastikan tak ada sekecil apapun yang sifatnya haram, semua halal. Ini saya beri rahasia ya, tapi ini diantara kita saja ya. Sampai Imam Nawawi dewasa pun sampai wafatnya, karena nanti Imam Nawawi ini wafat lebih dulu dibandingkan ayahnya. Jadi Imam Nawawi wafat, ayahnya masih hidup sampai 7 tahun, kurang lebih 7 tahun baru kemudian meninggal dunia. Itu semua makanannya dikirimkan oleh ayahnya, saking ingin memastikan semua apa yang dimakan tuh halal bagi anaknya, semua yang dimakan. Imam An-Nawawi tak pernah makan kecuali makan dari ayahnya saja, kecuali bila ada jemputan untuk jamuan, beliau terima setelah dipastikan orang yang menjemput itu orang yang baik, orang yang saleh, dan makannya tak boleh sendiri, tak bisa sendiri, harus berjamaah. Itu Imam Nawawi. Kalau beliau ada jemputan, undangan, ayo undangan makan syekh, kalau diundang tak boleh makan sendiri, tak bisa makan sendiri, ayo yang lain pun harus ikut makan ya. Susah juga ini. Dari Masjid Selangor, Ustaz, di bawah ini ada makanan, saya ingin praktikkan Imam Nawawi, saya tak bisa makan sendiri, semua jamaah mesti makan. Nah, Imam Nawawi macam itulah ya, semua diundang. Tapi kalau tak ada jemputan untuk makan, undangan makan, beliau tidak makan kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya. Tuan-puan tahu apa yang dikirimkan? Cuma dua. Satu, kue kering, kek yang kering. Dua zaitun, kue kering dan zaitun ya, dua ini saja. Makannya malam ba'da isya, minumnya di waktu sahar menjelang fajar, seumur hidup sampai meninggal. Dimakan itu sekali saja. Imam An-Nawawi itu diantara kemuliaannya, karamahnya, beliau dalam sehari makannya hanya sekali saja ya. Kalau tak sanggup jangan ditiru ya. Ini saya cerita dulu nih ya. Makannya hanya sekali, itu pun diantarkan oleh ayahnya. Kue kering saja ya, kue kering. Kalau kue kering tuh ya nampaklah kita
bukan bagian terlezat ya. Kue kering, lantas yang keduanya zaitun. Makanan dimakan ba'da isya, minumnya di waktu sahar. Nah, Imam Nawawi dibekali oleh ayahnya itu kue kering dan minyak zaitun tadi, dan zaitun, kue kering dan zaitun, tak disebutkan apakah minyak atau buah. Ya, kue kering dan zaitun yang dimakan dilakukan ba'da isya lail, minumnya dilakukan di waktu sahar. Minum istighfar, minum istighfar, makan lail, ba'da isya makan, menulis istirahat. Nanti bila masih ada masanya kita cerita bagaimana beliau belajar, membaca dan seterusnya. Kita urutkan. Saya tak ingin banyak bercerita. Kalau cerita tuan puan cukup baca kitab selesai lah. Kita sedang bicara manhaj sekarang. Manhaj. Ayahnya memastikan anak beliau mesti makan dari yang halal saja. Saking ingin memastikannya, beliaulah yang terus membawakan makanannya sampai anaknya itu wafat, sampai meninggal. Dilakukan selama hidupnya. Imam An-Nawawi meninggal, ayahnya masih hidup kurang lebih 7 tahun. Makannya Imam Nawawi malam ba'da isya, minumnya di waktu sahar, dalam artian sahur. Jadi saya tanya pada bapak ibu, tuan puan, ya, Imam Nawawi ini kira-kira kalau siang makan tak? Minum tak? Berarti beliau puasa selama hidupnya. Ya. Tuh lihat kalau berkah tuh, makan sikit tapi ilmu banyak. Makan sikit tapi tenaga banyak, berkah tuh. Ya. Orang sekarang balik ya. Cakap sikit makan banyak. Ya. Ada yang cakap banyak makan banyak tuh. Ini tak. Ya, makan sikit ilmu banyak. Dan kita dapatkan saat Ramadan. Cuma sikit saja makan sahur, sikit saja minum. Ya, air gula lah kita minum. Ya, saat buka tu, awal mulanya kan semua pengen tu, buah naga tah, alpukat, avokado ke apa semua dikumpulkan, yang diminum cuma teh manis tu. Ya, air gula seteguk saja selesai kan? Tapi bisa tarawih, bisa khatam Al-Quran, bisa kita banyak istighfar Ramadan. Sekarang kenapa Ramadan lepas makan banyak, ibadat sikit? Hah? Coba cek, bukan karena banyak sikitnya, coba lihat berkahnya. Ayah Imam Nawawi selalu memastikan anaknya tak boleh sentuh makanan kecuali makanan itu halal dia makan. Jadi tuan puan kalau menginginkan anaknya, budak-budak yang kecil-kecil tu menjadi imam besar kemudian hari, pastikan semua makanan dan minuman dia halal. Jangan pernah bawa yang haram ke dalam rumah. Kami punya sekolah khusus untuk mencetak ulama saja di Indonesia, di Bekasi. Hanya terima 40 dalam setahun. Yang daftar bisa 1000. Mula menerima dari usia 3 tahun. Jenjangnya sampai PhD, sampai doktora, sampai S3. Jadi diterima 40 dari usia kecil-kecil, budak-budak 3 tahun, 4 tahun, dia belajar sampai dia dapat PhD. Scholarship. KB-nya saat datang kelompok bermain, mesti diantar oleh ayah ibunya dengan seragam tempat dia bekerja, profesinya apa. Ya, bila dia semisal saja polis, dia pakai pakaian polis, dia hantar anaknya ke sekolah. Perhatikan. Lalu kami ajarkan pada anaknya, cakap kepada orang tuanya, ayah, aku mau belajar di sini, tolong ayah cari yang halal, jangan pernah cari yang haram, karena nanti akan merusak pelajaranku di sini. Disampaikan itu oleh anaknya yang baru berusia 4 tahun. Anaknya, ayahnya peluk anaknya, dia menangis, dia pamit pergi. Bukan anak yang cium tangan ayah, ayah cium tangan anak. Usia 5 tahun di TK, kindergarten, itu 5 juz hafalan Quran. Ibtidaiyah, elementary, ya, SD, 30 juz. Kita wisuda di Mekah, di Madinah, baru masuk boarding, pondok, 6 tahun. Ya, itu scholarship semua hanya bawa tubuh saja, tak boleh bawa pakaian, tak boleh bawa yang lain. Semua kami sediakan. Ya, 100% scholarship, full scholarship. Sampai lalu, ya, college, sampai ke PhD. Lalu pulang kembali ke daerah masing-masing untuk mengajar lagi. Kalimat pertama yang disampaikan pada bapak ibunya, jangan pernah cari yang haram. Nah, tuan pun begini, saya tak mahu datang ke sini, saya tak minta apapun, saya datang sendiri.
tiket sendiri, mengajar sendiri, saya tak minta apapun termasuk pada panitia. Semua niaga saya dengan Allah. Tapi semua kedatangan saya ini hanya untuk mengabarkan salah satunya, pastikan semua yang melekat pada diri kita itu disukai oleh Allah. Jangan pernah cari yang haram. Berat timbangan kita saat kembali kepada Allah. Nabi sampaikan setiap yang haram masuk ke perut diri kita ini, itu sama sahaja dengan bahan bakar neraka. Sama kita mengumpankan diri kita ke dalam neraka. Ini keberkahan Imam Nawawi yang pertama.